Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal nyobain fitur Laravel yaitu Query Builder. Jadi kita bakal nyobain fitur di Query Builder. Cuman beberapa aja sih. Cuman harusnya nih basic sih. Oke. Jadi di sini gue udah punya database dari World ya. Ini ada city, country, dan juga ada country language. Ini kalau nggak salah data tahun 2002 ya atau tahun 2004 ya, gue lupa juga. Nah, jadi di sini ini data-data negara ya. Ada populasi juga, ada tahun dia merdeka, ada GNP-nya, ada banyak lah ya. Di sini juga ada city-nya. Ini gue agak nge-lag ya, kenapa ya? Ini ada city, country code, dan juga ada populasinya berapa. Oke, jadi ini data yang mau kita coba buat nerapin fitur-fitur yang di Laravel tadi ya di Query Builder. Jadi di sini gue udah install Laravelnya, Laravel 9 kayak biasa. Terus ini gue clear dulu. Terus ini gue udah jalan juga artisannya, serve-nya. Terus kita mau coba buat satu controller baru. Controller namanya adalah apa ya kira-kira? World controller, sama aja kayak tadi ya. Terus gue enter aja. Terus kita pergi ke HTTP controller. Nah, di sini udah ada ininya ya, controllernya. Kita mau buat yang basic dulu aja, countries gitu ya. Ini gini. Oke, terus kita simpen, kita pergi ke roots api.php. Kayak biasa kita deklarasiin rootnya get aja, terus country. Terus kita bikin world controller class gitu, terus countries kayak gini. Nah, jadi di sini kalau dilihat di atas itu ada udah kita use ya app world controllernya. Jadi kalau pakai ini Visual Studio Code harusnya udah otomatis gitu. Nah, jadi sekarang kalau gue coba buka Postman, di sini coba gue buat lagi ya. Tadi gue udah ngelakuin simulasi juga harusnya. Jadi ini udah ada country harusnya. Nah, ini udah kayak gini. Sekarang gue coba send. Nah, sekarang kalau dilihatnya harusnya kosong ya. Oke, kosong. Nah, sekarang kita mau pakai Query Builder. Kalau sebelum-sebelumnya kita pakai Eloquent terus ya. Sekarang pakai Query Builder. Nah, kenapa kita pakai Query Builder? Karena terkadang kita nggak bisa merepresentasikan suatu database existing misalnya yang udah jadi kayak gini ke dalam Eloquent yang mandiri, yang baru gitu. Makanya kita lakuin di Query Builder. Dan juga Query Builder ini kalau pakai VCDB gitu misalnya, itu lebih mudah sebetulnya untuk memanipulasi yang lainnya gitu. Dan kalau pakai Eloquent juga sebetulnya bisa juga Query Builder. Kayak di sini contoh gue mau buat countries gitu. Jadi gue mau ngambil seluruh data country-nya di sini. Nah, ini. Jadi tinggal kita pakai db aja di sini, db gitu, enter. Nah, ini yang langsung kita use ya, Illuminate support VCDB yang tadi gue bilang dipakai VCDS. Terus titik 2 pakai static table. Lalu tablenya apa? Tablenya di sini gue pakai nama country jadi ya. Jadi country gitu. Habis itu udah get gitu. Terus kita pakai return response JSON aja dulu ya. Karena gue udah jarang banget nih kalau pakai view-viewan, jadi gue kebanyakan pakai JSON kalau ngoding sekarang. Oke, country. Sekarang gue coba send ya. Nah, langsung kita lihat datanya ada semua di sini. Dan ini adalah data real dari database kita ya. Ada code name, continent, dan region, surface area, dan lain-lain gitu. Dan di sini kalau dilihat kita pakai get dan query-nya sederhana aja kayak gini. Ini kayak select all ya. Terus kalau misalnya kita mau select gimana? Ini beberapa kolom aja yang mau kita pakai. Contoh di sini gue cuman perlu yang namanya code sama name doang gitu ya. Kita bisa aja di sini tinggal bilang select gitu. Terus code sama name. Nah, jadi kalau kita coba send lagi harusnya dia
udah ada ya, NLD, Netherlands dan lain-lain. Nah sekarang kalau kita ngelakuin order gimana? Order by. Nah kita bisa langsung aja di sini order by ini. Terus code misalnya, order by code. Sekarang kalau kita coba send, nah dia udah ada tuh ABW, AFG, AGO gitu yang lain-lain. Ini cara order gitu ya. Tapi kalau misalnya kita maunya dash ending gitu, kita bisa pakai koma terus dash gini. Kalau kita coba send lagi, nah dari Zimbabwe ke Zambia, ke Afrika. Terus tapi ini sebetulnya kita bisa ringkas pakai yang namanya order by dash kayak gini. Jadi ini kita nggak perlu lagi nih kayak gini. Sekarang kalau kita coba send, harusnya hasilnya sama aja dari Zimbabwe juga kayak gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau ordernya by code dan juga by name. Misalnya kalau code-nya sama, seterusnya adalah selanjutnya yang jadi patokan adalah name. Kita bisa lagi order by name misalnya gitu. Jadi kalau kita sana harusnya sama aja ya di sini, karena nggak ada perubahan sih, nggak ada yang sama code-nya gitu. Jadi kalau misalnya ini sama, misalnya sama-sama JMB nih, terus nanti bakal ke order selanjutnya itu yang name gitu, yang bakal jadi patokan. Oke, terus di sini misal gue mau pakai where gitu, yang mana gue maunya kontinennya adalah gue mau milih yang Asia aja gitu. Kita bisa pakai where gitu, where terus apa namanya tadi, kontinen ya, kontinen gitu. Asia, gue maunya Asia doang nih. Jadi kalau gue send sekarang, nah ini ada Yemen, Vietnam dan lain-lain. Tapi bentar, ini order B dulu aja ya, biar jelas nih di sini ada apa aja nih. Oke, ada Afghanistan, United Arab Emirates dan Armenia. Ini semua termasuk di dalam Asia ya. Jadi kita dapat yang kontinennya ada di dalam Asia. Sekarang gue mau supaya where-nya ini ada dua nih, yang Asia dan juga misalnya dan dia adanya di Middle East Asia gitu. Misalnya ya, contoh nih kita mau dua dua kondisi where-nya gitu. Kita bisa pakai gini, apa nanti namanya ya, region ya, region terus Middle East. Nah sekarang kalau kita coba send, kita jalanin. Nah ini ada United Arab Emirates dan Armenia, Azerbaijan dan Bahrain. Nah ini semua ada di dalam Asia, kontinennya dan regionnya adalah Middle East. Nah sebetulnya di where ini kita juga bisa pakai kayak gini, misalnya where-nya pakai array. Jadi kita nggak perlu lagi nih kayak gini. Nah kita bisa pakai array. Jadi kontinen itu, terus Asia, terus regionnya adalah middle. Bentar ya, gue coba copy aja biar nggak salah ya. Nah gue coba copy ke paste, gue jalin lagi. Nah sama aja ya hasilnya, cuman kalau di dalam where ini hanya untuk keperluan equal. Tapi kalau di dalam sini, contoh ya, gue tambahin selectnya kontinen gitu ya, kontinen gitu. Where-nya ini kita bisa pakai operasi, misalnya kayak gini, kontinennya where kontinen tidak sama dengan Asia gitu ya. Nah ini bisa nih kayak gini. Jadi kalau kita coba send, nah jadi di sini udah nggak ada tuh yang kontinennya Asia nih, hilang Asia itu kan. Kita cek ya Asia, nah nggak ada Asia di sini. Jadi kalau misalnya kita mau cuman where-nya sama dengan equal, maka kita bisa nih pakai where kayak gini. Cuman kalau misalnya kontinennya ini, misalnya kita mau ganti operasinya jadi tidak sama dengan, maka kita bisa pakai Asia. Dan terus kalau kita lihat di sini tuh ada GNP-nya 0. Kita bisa pakai misalnya where yang GNP-nya GNP alt-nya 0 gitu. Kita bisa pakai gini, where, ini aku coba komen dulu yang atas ya. Jadi where 0 gitu,
apa. Nah, ini GNP alt gitu. Jadi kalau kita coba send, sekarang harusnya yang GNP alt 0 doang yang keisi. Nah, ini Afghanistan, kita cek ya. Afghanistan, mana tadi Afghanistan ya, AFG. Coba kita cek di sini, code-nya adalah AFG gitu. Bentar. Nah, dia GNP alt-nya 0, jadi dapat ya. Tapi kalau misalnya gak mau yang 0, maka where not 0 kayak gini. Nah, GNP alt-nya yang gak 0. Sekarang kalau kita coba send, nah si Afghanistan nggak dapat ya, karena di GNP-nya nggak 0 dia, GNP-nya dia 0. Oke. Jadi kayak gitu ya, where not 0 dan yang lainnya. Nah, sekarang gimana kalau gue perlu ngejoin table ini gitu. Jadi di sini gue coba hapus dulu aja ya. Oke, bentar. Sebelum kita join, kita juga bisa pakai misalnya where, tapi dia array. Misalnya gue cuman mau nampilin negara yang kodenya adalah apa ya nih? Bentar. Kodenya adalah bentar, gue cek dulu ya. Ini agak nge-lag nih. Nah, ini kodenya adalah gue mau NLD dan juga ALB. Itu cuman dua doang nih. Dua ini doang, NLD dan ALB. Jadi kita bisa pakai where in kayak gini. Jadi apa aja? Ada where, apa yang mau kita cari, yaitu kode ya, kode. Terus yang kedua adalah array. Arraynya apa yang mau kita kondisikan, yaitu NLD. Kita mau kodenya NLD, dan juga yang kedua kita mau yang kodenya ALB gitu. Sekarang kalau kita coba send kayak gini, nah cuman dua nih, ALB dan NLD. Jadi itu cara kita pakai array. Nah, ini juga bisa lebih ya arraynya ataupun yang lainnya. Jadi where in pakainya. Dan terus gimana kalau misalnya kita mau join ya, tadi gue udah singgung juga. Ini kita mau join dengan table di city, yang mana ini kita mau join di dalam capital ya. Jadi country ini sebetulnya dia punya yang namanya capital ID. Jadi di sini kalau gue scroll ke kanan, dia ada, bentar, nah, ini ada capital ID-nya 5, berarti dia ada di dalam table city dengan ID 5. Kalau kita cek di sini, dia juga punya ID nih, punya ID city. Nah, ini 5 itu apa nih? Amsterdam ya. Jadi NLD Netherlands ini ibu kotanya di Amsterdam. Jadi sekarang kita bisa pakai join di sini. Caranya adalah kita perlu ngelakuin join. Join aja langsung. Table apa yang mau kita join? Table yang mau kita join adalah table city. Kondisi apa yang perlu dijalankan? Kalau city-nya titik ID itu sama dengan country ya, titik capital gitu ya. Jadi sekarang kalau kita coba send, nah ini dia kena error nih, ambiguous katanya. Kenapa ambiguous? Karena kalau kita lihat di sini code name, nah ini tuh dia ambigu. Maksudnya ini code-nya code punya siapa? Code-nya apakah punya country, apakah code punya city gitu. Makanya kita harus perjelas nih, oh ini ternyata code ini adalah code-nya punya si country, code-nya juga punya country semua ya ini. Nah, kayak gini. Jadi sekarang kalau kita coba send, bentar. Oke. Ini juga semuanya ya. Bentar, ini gue coba turunin dulu ke bawah biar clear. Oke, ini gue ganti namanya pakai S ya, S country code. Jadi nanti di code ini bakal diganti dengan namanya country code. Lalu name-nya kita ganti, tambahkan di depannya country name, S country name gitu. Terus kontinennya juga sama, S country continent gitu. Nah, jadi sekarang kalau kita coba send, sama aja ya, cuman kita mau nambahin di sini si city. Karena kita udah join, tinggal kita select aja di sini. Kayak misalnya tadi apa ya, city titik name s city name gitu. Nah, sekarang kalau kita coba lagi, kita send. Nah, dapat ya city name-nya, ada juga city name-nya Amsterdam.
mungkin jangan city name ya, tapi capital name gitu. Kalau kita coba send, ternyata Albania itu capital name-nya di Tirana, dan juga Netherlands di capital name-nya adalah Amsterdam gitu. Oke, jadi itu untuk join, select, where in, order by, dan yang lain-lain. Nah sekarang gue coba mau buat endpoint yang kedua ya. Di sini kita tinggalin aja, public function namanya adalah summarize country misalnya gini. Terus gue mau buat satu API baru namanya adalah root get gitu, country sum gitu ya, atau apapun ya, atau cap sum, capital sum, atau ya apalah gitu ya. Bebas aja. Terus word controllernya gue coba pakai yang metode tadi ya, gue taruh di sini, gue copy aja paste biar nggak salah. Terus sekarang gue coba buka di sini new tab http localhost 1000 API tadi apa yang namanya capsum kayak gini. Terus gue coba send, harusnya masih kosong. Nah di sini gue mau hitung sebuah negara dalam satu benua gitu. Misalnya ini kalau ini tuh benua ya, kontinen ini benua nih, Eropa apakah Afrika atau yang lainnya. Jadi kita mau ngitung berapa sih jumlah negara dalam satu benua dan berapa jumlah populasi di dalam benua tersebut gitu. Nah ini kita bisa pakai di sini juga di dalam query builder. Jadi di sini kita tinggal misalnya apa ya, benua tuh tadi apa ya namanya, kontinen ya, kontinent gitu, DB. Nah tabelnya kita mau pakai table country ya tadi kayak biasa. Terus kita perlu ngelakuin apa aja, kita perlu ngelakuin select nih, tapi sebelumnya kita perlu satu aksi yang pasti, yaitu kita bakal ngegroup. Nah, jadi karena tadi kita mau ngelakuin grouping, maka kita mau ngelakuin grouping berdasarkan kontinennya ya, kontinen. Terus gue coba get gitu. Terus tinggal gue return respon JSON gitu, terus pakai data namanya adalah kontinen gitu. Nah yang gue select adalah kontinennya pasti ya, kontinen. Oke, dan ingat kolom yang non aggregation itu hanya bisa dipakai selectnya jika dia masuk ke dalam grup B. Jadi kalau dia nggak masuk ke dalam grup B, itu dia nggak boleh dimasukkan ke dalam select ini. Select ini dipakai hanya untuk kelakuan komponen atau kolom yang di grup B, dan juga aggregation. Contoh, atau nanti kita bakal coba ya. Nah kalau kita coba send sekarang, oke, bentar ini biar nggak banyak. Bentar ini ada berapa ya sekarang? Oh ini sedikit doang sih harusnya, nggak banyak ya. Oke, ada Asia, South America, North America, Oceania, Antartika, Afrika, Eropa. Nah kita mau tadi ya ngitung jumlah negaranya. Gampang aja, tinggal kita pakai yang namanya DB lagi di sini tapi row. Jadi kita nggak ada hubungannya dengan kolom-koloman ya, row. Jadi kira-kira kita mau jalanin sebuah function namanya count 1 gitu, as total country. Nah jadi di sini kita mau ngitung seluruh data di dalam aggregation kontinen. Jadi kalau misalnya si Afrika ini, ingat ya kita ngelakuin grouping, jadi dia kayak buat sebuah lingkaran gitu. Nah lingkaran itu adalah contohnya Asia. Nah jadi lingkaran Asia. Nah nanti yang dihitung adalah yang di dalam lingkaran tersebut ya, jadi yang luar-luar tuh nggak dihitung gitu. Nah sekarang kalau kita coba simpen, kita coba send, nah dapat ya. Jadi Asia itu ada 51 negara, ada Amerika Selatan ada 14 negara, Amerika Utara ada 37 negara. Nah ini Antartika ada 5 negara ya. Jadi ini udah benar harusnya ya. Jadi yang dihitung adalah yang masuk ke dalam grup kontinen tersebut. Contohnya di sini adalah Asia, maka
grup Asia yang bakal dihitung doang, itu doang negara yang bakal dihitung. Nah terus gimana kalau kita mau ngitung populasinya? Nah ini agak beda nih ya, sama aja arrow, tapi yang beda adalah function yang dipanggil, yaitu kita pakai function namanya sum. Nah sekarang kita perlu nyebutin kolom apa yang mau kita hitung. Nah ini ya, population ya, population, s total population. Nah sekarang kalau kita coba lagi di sini, harusnya dia juga nambahin populasi di sini. Nah ini populasinya nih, Asia itu ada 51 negara dengan populasinya segini. Berapa nih ya? Ini ribu, juta, M, 3 miliar ya, 3,7 miliar orang sepertinya ya. Nah, Antartika populasinya 0 ya, mungkin gak ada orang yang hidup di Antartika, that's so cold gitu. Oke. Terus itu aja ya. Jadi kita juga bisa ngelakuin summary yang lain-lain. Nah, bentar-bentar. Ini ada location, ada lagi apa lagi yang bisa kita coba-coba di sini. Oke. Sekarang gua mau buat lagi satu. Nah, ini yang agak-agak complicated ya. Misalnya Sumeris City gitu. Sumeris. Oke, sorry ya kalau salah nih tulisannya nih. Gue coba buat lagi satu rules baru gitu, get ct gitu, sum. Nah ini world controller class, dan ininya mau gue coba copy aja di sini ya. Nah ini. Nah sekarang gue coba jalanin di dalam sini ya, http kayak biasa, http localhost 8000 API tadi apa ya namanya, gua lupa nih, ctsum ya harusnya, ctsum. Gue coba send, harusnya masih kosong kayak biasa. Nah sekarang gua mau pindah table nih, gua mau pindah ke dalam table namanya table city. Nah di sini kalau dilihat itu ada populasi juga nih, population dan juga yang lainnya. Nah jadi gue mau coba ngitung berapa sih jumlah kota di dalam table ini ya, berdasarkan country code nih. Kalau lihat nih ada nih, kita bisa ngelakuin grouping berdasarkan country code kayak gini. Kabul, Kandahar, dan Herat ini ada di dalam country code-nya AFG atau Afghanistan ya. Jadi kita mau coba hitung itu. Caranya sama aja tadi kayak city gitu ya. Misalnya DB table-nya dari mana? Table-nya dari table city itu ya. Terus gue coba aksinya cepat aja dulu, yaitu berdasarkan apa nih, country code ya, country code gitu. Terus gue coba get. Nah ini gue coba return respond JSON gitu, terus datanya adalah city. Bentar, ini gue coba select. Nah ini terus country code gitu ya. Nah ini gue coba sekarang send. Nah dapat ya MNG, PLW, BMU. Nah sekarang gue mau coba ngitung berapa sih jumlah kota di dalam negara ini. Cuman ini hanya yang ada di dalam table ya, ini belum tentu merepresentasikan data yang aslinya ya. Jadi sama kayak tadi, gue pengen tinggal pakai DB row, terus count aja satu gitu, S total city gitu ya. Terus di sini ada DB row, terus sum, ada apa tadi ya, population juga ya, population, S total population. Sekarang kalau kita coba send, nah dapat ya MDG ini total city-nya ada 5, total population-nya ada segini, PLW, BMU, dan lain-lain. Nah tapi di sini tuh kita nggak bisa nih dapetin yang namanya negaranya gitu ya. Jadi MDG ini negaranya nggak ada nih. Oleh karena itu kita bisa ngelakuin yang namanya subquery, query di dalam query. Jadi di sini kita bakal ngelakuin hal yang lebih advance gitu ya. Gue ganti namanya JSUB gitu. Di sini city. Jadi di DB kita bisa nge-select table yang ada di dalam sini.
Jadi ini tuh kita jadikan sebagai table hasilnya ya. Hasil ini kita jadikan seperti table. Jadi kalau teman-teman yang udah nyobain SQL gitu kayak yang lain-lain Postgre gitu udah advance, ini biasanya kita sering nyoba nih di dalam ya kegiatan mencari data ya. Jadi di sini kita ganti ke to SQL. Jadi ini kita ibaratkan sebagai SQL biasa gitu. Kalau kita nyoba view dan yang lain-lain, kita biasanya ngelakuin hal yang sama. DB table, nah ini kita ganti di sini jadi DB row, bukan table lagi tuh, row gitu ya. Apa yang mau kita masukkan di sini adalah city sub gitu. Nah gini, S misalnya T0 gitu ya. Ini biar kita nggak bingung aja, ini table apa sih sebetulnya. Jadi sekarang kalau kita coba get gitu, harusnya hasilnya sama aja harusnya ya. Kita coba send sekarang, nah hasilnya sama ini. Nah, aman ya. Nah, sekarang kita tinggal ngelakuin join seperti biasa aja. Jadi tinggal di sini join gitu. Joinnya country ke dalam country titik apa ya, code ya tadi. Terus dengan T0 kita mau pakai yang ada di sini country code-nya. Ya, jadi sekarang kita bisa ngelakuin select gitu. T0 itu semuanya, sedangkan country-nya kita cuman perlu namanya aja. Sekarang kalau kita coba balik ke sini, gua coba send. Nah, dapat ya nama Netherlands, ini country code-nya dan lain-lain dapat dari sini. Jadi ini kita bisa ngelakuin sub query ya, kayak gitu. Nah, kita mau lagi nyobain fitur-fitur yang lain. Jadi di sini kita coba buat satu method namanya adalah explore fitur gitu ya. Nah, ini nggak ada tujuan sama sekali di situ. Kita mau coba buat satu root baru namanya apa ya, explore gitu ya. Itu. Terus world controller class. Bentar ya. Ini terus metodenya kita mau ngopi yang ini aja ya. Ngopi. Terus sekarang kita coba ya di sini. Kita buat satu controller baru TTP. Kalau host namanya kok control baru, harusnya ini ya endpoint ya. Oke, explore gitu. Gua coba send di sini. Dia kosong aja ya. Oke. Jadi contoh exp gitu ya, explore aja ya. Table, gue pengen explore table di dalam country ya. Bentar, country. Ini country yang ini. Kita mau country gitu, kita mau pakai yang namanya where gitu. Nah, kalau kita coba tadi pakai ini, pakai apa? Pakai bentar. Gue coba return dulu ya. Respon JSON datanya adalah XP, exploration gitu ya. Nah, kalau kita tadi coba pakai where in itu, nah ini tadi where in-nya code-nya ya. Code-nya code itu, terus ini array dan juga dia int misalnya, int. Terus gue coba send. Nah, ini dia akan muncul. Nah, tapi sebetulnya kita bisa pakai cara yang berbeda. Jadi kalau where ini sebetulnya kan sama aja ya, kodenya kayak kalau kodenya ini tampilin, kalau ini juga tampilin. Kalau salah satu dari ini ya tampilin aja gitu ya. Nah, sebetulnya kita bisa ngelakuin where yang or ya. Ya misalnya jika misalnya kodenya sama dengan ANLD atau code-nya sama dengan int gitu ya. Ini kita bisa nih lakuin kayak gini. Jadi misalnya where code-nya NLD gitu ya, atau or where gitu, code-nya adalah ANT gitu. Jadi kalau kita coba send, sama aja ya, code-nya kayak gini. Nah, tapi sebetulnya
terkadang kita nggak ngelakuin ini mah remeh aja ya, tapi kita mau ngelakuin suatu aksi yang lebih besar, kayak misalnya code-nya apa gitu ya. Terus kita mau ngelakuin grouping di sini, code and misalnya and apa ya, code and name-nya adalah Netherlands gitu ya, gitu. Terus or kayak gini. Nah, kita mau ngelakuin grouping yang kayak gini nih, nih. Terus kita bikin misalnya apa ya kira-kira, jadi n gitu ya, n juga di sini. Jadi kayak gini, jika kayak gini, and code-nya juga kayak gini. Nah, kalau kita coba ngelakuin or where, terus juga di sini ngelakuin where gitu, terus juga di sini ngelakuin where, nah ini dia akan mencakup semuanya nih. Jadi where ini harus terpenuhi, ini juga harus terpenuhi gitu. Nah, ini nggak bisa nih ngelakuin kayak gini. Jadi kita harus ngelakuin grouping sebetulnya. Jadi cara grouping adalah kita bisa ngelakuin gini, where gitu, function query. Nah, ini kayak gini. Nah, query ini sama aja, tinggal ngelakuin misalnya where ya, where code-nya NLD gitu. Sekarang kalau kita coba send, nah hanya yang muncul NLD doang gitu. Terus kalau misalnya gua mau pakai or where ya, bisa pakai lagun di sini. Jadi or where code-nya adalah int gitu. Kita coba send. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi di sini nanti kita nggak ngebreak suatu kondisi yang utama. Jadi yang nanti terjadi adalah kayak gini. Jika code-nya sama dengan NLD, or code-nya sama dengan int gitu ya. Jadi ini dia akan tergrouping di sini nih, akan tergroup dia. Jadi kalau kita ngelakuin where yang kedua di sini, misalnya where-nya adalah apa ya, surf areanya misalnya harus kayak gini nih, where surf area oh salah nih harusnya nih, bentar. Surface area harusnya, surface area adalah kayak gini misalnya. Kalau kita coba simpan, kita coba send sekarang. Nah, bentar. Ini error column or oke, bentar ya. Where surface area, bentar nih, bener nggak sih? Surface area, surface, oh ini ya, salah nih. Kita coba send lagi. Nah, jadi sekarang yang nampil adalah cuma Netherlands. Kenapa? Karena di sini kita nggak ngebreak ini. Jadi kalau ini terpenuhi, and ingat ya, surface area sama dengan ini. Jadi kedua ini harus terpenuhi nih. Kalau ini terpenuhi nggak apa-apa, tapi ini juga harus terpenuhi nih, kayak gitu. Oke ya, mantap, sip, thank you semuanya. Itu aja sih harusnya ya.